Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Rino Palian. Kalau di kalangan biasa dipanggil Palian. Jadi gue tuh main cupang dari tahun 80. Dari tahun 80, tapi waktu itu masih cupang aduan ya. Terus nggak diseriusin banget. Terus gue main cupang aduan, mulai agak-agak serius, yang istilahnya serius lah gitu. Itu sekitar tahun 2002 sampai 2005. Terus nggak lama gua tahun 2010 gua ketemu sama Agus. Waktu itu kita ketemu di kalangan, Gus ya? Iya, kita kan sengaja Sempet ngadu pula lagi kan? kita nimbak ikan, kebetulan ikan kita berarti sama. Kita ketemu di kalangan, kita ngadu berdua. Terus di situ kok kayaknya kita lebih cocok jadi temen daripada jadi musuh gitu kan. Kebetulan sama-sama dari Ciledug, jadi kita Iya, gimana kalau jadi temen aja jadi gitu. temen aja akhirnya. Itu kita lama main cupang aduan sampai waktu itu kan ada cupang impor masuk ya dari Malaysia waktu itu. Dari impor Malaysia. Ya. Dari impor, kemudian dari Thailand. Itu banyak. Kita sempat hunting juga ya, Nanti Gus, ya? juga ke sono kita ke Ipoh, terus ke Thailand kita ketemu sama Mister, salah satu breeder sana yang lumayan top lah kan. Nah, tapi di cupang aduan itu kita nggak dapet feel yang enak gitu, karena kita selalu berlomba gimana caranya supaya ikan kita lebih mengungguli ikan orang ya, gitu. ikan orang di kalangan. Udah gitu ininya perputarannya cepet banget. Hari ini dia juara, minggu besok belum tentu juara. Terus seperti itu. Akhirnya kita cari lama-lama capek. Kisah 2013 ya. 2013 kita berhenti total. Total udah kecapean soalnya waktu itu kan. Juga banyak kalangan juga pada tutup. Kalangan pada tutup di gerbang. Kita kan. Suasananya udah nggak asik. Akhirnya kita berhenti total 2013. Kemudian tahun 2020 si Agus ini datang, dia bilang cupang rame lagi. Lagi naik lagi, tapi yang waktu itu naik adalah cupang hias. Dan kita sama-sama buta waktu itu ya, cupang hias itu seperti apa. Oke, kita lihat cupang aja. Terus jenis-jenisnya apa juga kita nggak tahu. Kita nggak tahu, warnanya kayak gimana kita nggak tahu. Pokoknya ngalir gitu aja sampai ada orang nawarin ikan dengan harga murah. Waktu itu kita nggak tahu. Orang nawarin dengan harga murah, kita datang, kita beli semua. Ternyata begitu pas kita lihat itu cupang best girl yang nggak ada harganya. Best girl dan selo. Best girl dan selo. Dan waktu itu kita bayar mahal karena kita memang nggak tahu ikan sama sekali. Karena kita nggak tahu harganya mahal. Udah gitu pas kita piara kok warnanya nggak nongol. Katanya bakal berubah jadi merah, berubah jadi kuning. Tapi kita tungguin sampai berapa bulan? 2-3 bulan nggak berubah. Ikannya gede doang, tapi warnanya nggak nongol sama sekali. Akhirnya kita lihat-lihat di Facebook dan di Instagram, pokoknya di semua medsos kita hunting seperti apa sih ikan hias gitu. Kita pelajarin juga, terus kita nanya-nanya sama orang juga kan, nanya-nanya sampai kita datengin pembeli. Ternyata penjual waktu itu kita mau beli banyak, ternyata sampai di sana udah dijual ke orang. Terus kita hunting terus tuh dari jauh-jauh, dari Cipondo kemana? Dari Cipondo ke Ciputat, terus sampai ke daerah Tangerang Tiga Raksa. Itu supaya kita pengen tahu kayak apa sih jenis-jenisnya gitu. Tuh ada yang bilang Avatar ya kan, Nemo, multicolor. Kita nggak tahu itu bentuknya seperti apa. Yang penting begitu pas orang nawarin, dia kasih lihat foto, kita datengin. Kita samperin langsung. Kita samperin, ternyata kadang-kadang apa yang ada di foto itu nggak sama dengan penampakan asli ikannya. Itu. Nah, terus ada juga yang bilang ini Avatar, ini yang kemarin itu yang burik-burik itu Iron Man apa segala macam. Ternyata begitu pas kita datang bukan. Ternyata tuh cuma super black, terus atau black super red juga. Banyak kita pengalaman kayak begitu sampai
kita waktu itu ada pertemuan breeder dan seller gitu, kita ikut. Di situ kita juga banyak dapat ilmu juga ya. Dapat ilmu. Kita dikasih tahu, oh seperti ini loh ikan-ikan yang ada grade-nya, terus ikan-ikan yang punya harga, yang punya nilai jual. Karena percuma juga Gus ya, kalau waktu itu kita kan ternak ikan yang kualitasnya di bawah. Kualitasnya di bawah, kita ternak, begitu pas anakannya jadi nggak ada harganya. Iya, nggak bisa jual. Nggak bisa dijual. Udah kita pembesaran dari 0 sampai 4 bulan, setelah 4 bulan kita jual nggak ada harganya. Kenapa? Memang mulai dari indukannya kita asal-asalan, iya kan, betinanya juga asal-asalan, yang penting kita ngebreed. Begitu pas breed, umur 4 bulan kita lepas, nggak ada harganya. Dijual 1000-an lagi ya. Akhirnya kita jual 1000-an, 1000 perak per ekor. Itu pun orang bilang, ini ikan putih semua, nggak ada warnanya, nggak ada nutul-nutulnya. Nah, karena memang best girl kan. Best girl dan cello. Best girl dan cello waktu itu. Udah, akhirnya kita hunting ikan, terus mulai mengerti dikit-dikit ya tentang apa sih yang namanya avatar, apa itu namanya black mamba, apa itu namanya multicolor nemo dan sebagainya. Nah, kita mulai hunting, kita mulai cari indukan, mulai breed dikit-dikit, kecil-kecilan kita nge-breed. Waktu itu nggak sebanyak ini ikannya. Waktu itu kita cuman masih iseng-iseng dan belum ada pandangan kita bakal nge-breed, bakal kita ternak, kita menghasilkan strain baru, kita menghasilkan genetik baru, itu nggak ada. Sampai si Agus suatu hari bilang sama gua, kalau kita main dengan kail kecil, kita akan dapat ikan kecil. Tapi kalau kita main dengan ikan gede, insya Allah dapat ikannya gede. Nah, mulailah kita join, kita bikinlah farm ini, Valian Beta Farm. Kita bikin kolam untuk pembesaran ikan, terus kita bikin untuk kutu air, kita bikin juga untuk cacing supaya cacing super itu bertahan lama hidupnya. Kita bikin rak untuk pembesaran juga kan, tempat-tempat breeding, wah pokoknya banyak. Dan di situ di perjalanan ini belum, kalau gue bilang sih belum sepenuhnya berhasil, tapi kedepannya udah ada gambaran ini loh, kalau kita nge-breed dengan ikan yang kualitasnya bagus, insya Allah anakannya pun akan bagus, seperti itu. Jadi kalau kita nge-breed dengan asal-asalan, anaknya juga ya gitu deh, ikan-ikan B1 ikan-ikan B1. Kalau misalkan memang kemarin kan sempat dibilang harga cupang turun parah. Iya. Kalau itu ada salah satu senior bilang, kenapa harga ikan turun parah? Karena mereka yang bermain di ikan itu awalnya untuk membeli indukannya grade, mereka nggak mau. Terus mereka coba kawinkan ikan mereka yang ya kawinnya gitu lah, kualitas 2, grade 2. Dikawinkan dengan yang KW2 juga. Nah sekarang setelah anakannya besar, nilai jualnya kan di bawah indukannya. Gimana akan terkejar, akhirnya frustasi. Makan mahal lagi kan. Butuh air susah. Akhirnya pensiun seperti itu. Apalagi pas mau lebaran kemarin ya, banyak banget yang pensiun. Dan kita berdua nih berburu. Itu kita datengin satu persatu, mana jauh-jauh banget lagi. Iya, jauh-jauh. Ada yang di Ciputat, ada yang di Tiga Raksa, ada yang di Jakarta Selatan di daerah Kebayoran. Itu kita datengin. Kita begitu pas datang kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi. Iya. Di di iklan dia bilang toplesnya ada 50, raknya begini. Begitu pas kita datang ternyata toplesnya cuma toples 1 liter, bukan 2 liter. Terus ikan-ikan yang dia bilang toples plus ikannya ada 100 ekor, ternyata ikannya isinya best girl sama cello. Sama anak-anakan yang sebulan 2 bulan. Sama anak-anaknya sebulan 2 bulan yang kecil-kecil. Ini belum kelihatan, lagi perempuan belum kelihatan kan? Tapi mereka bilang toples berikut ikan 100 ekor. Nah kalau yang ukuran sebulan 2 bulan 100 ekor kita toplesin, itu kan belum kelihatan bro. Gitu. Jadi ya kalau gue sih bilang jadi jujur lah. Soalnya
pembeli itu kan kalau mereka memang udah niat biar jauh gimana disamperin ya Gus ya? Iya. Kita samperin. Mau berapapun ikan kita samperin. asal ikan bagus kualitasnya. Asal ikan bagus, kualitasnya sesuai dengan apa namanya fotonya. Kita udah datang, kita lihat ternyata sesuai. Why not ya kan? Iya, pasti. Nah, kadang-kadang di foto bagus, kita lihat penampakannya kita keluarin ya. Ada yang jaga kolam itu lupa mengunci pagernya, mengunci slot gerbang. Jadi begitu pas dia lupa, dia ketiduran, pas pagi dia mau ngasih makan ikan, ternyata itu kolam yang untuk stok cacing sutra itu diambil semua. Padahal waktu itu kita udah nyetok sampai 3 gayung kan. Kita beli 3 gayung itu dengan harapan itu bisa untuk 1 minggu. Itu cacing semuanya diambil. Sama ikan-ikan biangan kita. Ikan-ikan biangan, indukan-indukan, terus dia bisa milih. Yang dipilih itu indukan laki semua kan. Hebat itu maling. Berarti kan dia sempat satu-satu dia liatin mana yang kawinnya bagus, itu yang diambil. Aneh. Gue sih kedepannya mungkin cita-cita ya. Kita mau bikin farm kita tuh bukan cuma sekedar farm untuk breeding, pembesaran, penjualan, enggak. Gue di sini pengen ada edukasi juga. Jadi di sini kita sama-sama belajar untuk misalkan dalam breeding itu kendalanya apa aja. Kemudian biasanya kan ada telur dimakan sama jantan, terus hilang semua anakan seperti itu. Jadi kendala-kendala dalam breeding itu seperti apa, sama air cara ngolahnya gimana, cara pengolahan air kayak juga. Gue pengen punya workshop ya workshop itu maksudnya kita memberikan pengajaran kepada anak-anak sekolah nih. Kan lagi pandemi, daripada mereka bermain game doang gitu kan, kita berikan pengajaran mengenai cupang. Juga kalau misalkan kan semasa pandemi ini banyak yang pada dirumahkan gitu. Nah, seenggak-enggaknya mereka punya ilmu yang bisa untuk mereka mencari uang lah. Seperti itu. Dan cupang tuh ada duitnya loh sebenarnya. Betul, cupang ada duitnya. Dan nanti kita adakan itu secara gratis. Ya, nggak dipungut biaya sama sekali ya. Nggak dipungut biaya sama sekali, kecuali kalau dia pengen beli ikan kita ya. Itu ada biayanya. Tapi kalau nggak kalau sekedar belajar, pengen tahu terus bagaimana cara-caranya nge-breed itu gratis. Jangan lupa ya follow IG kita Valian Beta. Nah, ya, terus nanti di situ ada kapan waktunya untuk belajar. Itu dalam waktu dekat lah. Insya Allah kita akan bikin ya bro. Kita akan bikin seperti itu. Nanti ya pokoknya follow dulu. Dan di situ akan ada jadwal-jadwal kegiatan kita semua. Valian Beta, asik banget.